Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajmain. Summa ila arwahi awliya'i wassalihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila arwahi walidina wa walidikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Darul Ulum, yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah dan ceria ini dalam suasana damai, sehat walafiat, dalam suasana Allah berikan nikmat yang begitu besar kepada kita, yaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kata Al-Quran. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada kamu, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Dari mulai nikmat sehat, afiat, kemudian nikmat bahwa kita bisa bersilaturahim lewat subuh berjamaah, lewat pengajian yang biasa dilakukan setiap sebulan sekali, awal bulan. Begitu banyak Allah berikan nikmat. Nah, oleh karena itu wajib kita mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu berterima kasih akan nikmat yang ada pada kamu, niscaya aku tambahkan nikmat-nikmat itu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu mengingkarinya, tidak berterima kasih kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Oleh karenanya rasa syukur kita wujudkan dengan amal soleh, baik secara batiniah maupun secara lahiriah. Kalau secara lahiriah kelihatan, nampak.
Tapi yang sulit adalah secara batiniah, di mana hati-hati kita yang merupakan pokok daripada semua amal tergantung kepada hati. Kalau hatinya baik, insya Allah amalnya juga baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, buruk, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan ketidakpercayaan, atau penuh dengan kedengkian, auzubillah min zalik, bagaimana mungkin kalau amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang akhlak, tentang akhlakun karimah, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ada punya judul nih, kalau disetujui, judulnya adalah korelasinya akhlak dengan pembangunan fisik. Setuju nggak kira-kira itu? Ya setuju nggak setuju, mesti setuju. Hak prerogatif. Mengapa? Karena tema ini penting. Sebab akhlak ini sekarang sudah sangat merosot dari semua lini kehidupan masyarakat kita. Baik penegak hukumnya maupun masyarakat pada umumnya, pengusahanya, ya, pemborongnya, sudah sangat mengkhawatirkan sehingga akhlak itu menghunjam ke dasar-dasar bumi. Asfala safilin. Asfala itu aspal. Safilin di bawahnya aspal. Apa namanya itu? Berarti sangat rendah sekali. Mengapa? Karena ajaran agama hanya sekedar penampilan, hanya sekedar rutinitas yang dia lakukan, tetapi tidak berbekas dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Al-Quran menjelaskan, ya ayuhan nas, wahai segenap umat manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sesungguhnya kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar supaya kamu dengan yang lainnya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang akhlaknya mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, kira-kira yang hadir ini termasuk saya orang yang paling bertakwa enggak? Insya Allah ya, kita berusaha supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang negara kita konteksnya, bahwa akhlak yang mulia ini sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat. Karena bangsa ini akan eksis apabila akhlaknya mulia. Tapi akan hancur apabila akhlaknya juga hancur. Kalau jembatan rusak, dalam jangka beberapa waktu diperbaiki, langsung bisa jadi. Kalau jalanan aspal rusak, dalam beberapa bulan kemudian jadi bagus. Tapi kalau akhlak sudah rusak, sulit untuk memperbaikinya. Bahkan perlu waktu bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu seorang sastrawan, ulama Mesir yang bernama Ahmad Shawqi, beliau mengatakan, innamal
umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Bangsa-bangsa, ya umat-umat, apabila akhlaknya itu bagus, baik, maka dia akan awet, lestari, akan terus-menerus hidupnya. Tapi kalau akhlaknya itu sudah hancur, hilang dari kehidupan, maka bangsa ini juga akan hancur. Na'udzubillah min zalik. Nah, kemudian kalau kita melihat sila-sila dari Pancasila itu, yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua aja ya yang kita bahas. Pancasila itu rumusan dari para ulama, para tokoh, orang-orang yang paham mengenai agama. Yang pertama diletakkan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu dasarnya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu hai Muhammad, hu ahad, Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung, tempat meminta, tempat segala-galanya untuk keperluan kita. As-Somad. As-Somad itu salah satu nama-nama Allah yang 99. Oleh karena itu kata ulama, nggak boleh menamakan anaknya dengan As-Somad aja. Karena itu salah satu sifat daripada sifat Allah yang 99. Siapa namanya? Somad. Harus ada abdunya. Apa artinya abdu? Hamba. Jadi abdus somad, hambanya Allah. As-Somad itu sama dengan Allah. Jadi abdus somad dalam surat Al-Ikhlas. Atau Ar-Rahman, itu juga nama Allah, artinya yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Namain anak nggak boleh. Siapa namanya? Ar-Rahman, nggak boleh. Nama Allah. Jadi harusnya bagaimana? Ada abdunya, Abdur Rahman. Atau Ar-Rahim, Abdur Rahim. Al-Basit, Abdul Basit. Itu nama-nama Allah yang 99. Nah, kemudian yang kedua, Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Etika. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa Indonesia punya etika, punya akhlak, punya adab. Baik cara berbicara, cara bergaul, cara bersikap. Apalagi kita orang-orang yang beribadah, saling hormat menghormati, etika. Etika dan akhlak. Nah, kata etika dan akhlak, apalagi kita memasuki tahun politik, kadang-kadang etikanya sudah tidak lagi dipakai. Akhlaknya juga sudah tidak ada lagi. Yang penting menang dengan cara apapun. Karena ada semacam ungkapan yang tidak baik. Kalau kita berkompetisi untuk memenangkan suatu pemilu, pilkada, kalau beretika, berakhlak, nggak menang-menang. Tapi kalau beretika, nggak menang-menang. Tapi kalau tidak berakhlak, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu menang. Mau curang kayak, mau kagak kayak. Ini terjadi di mana ini? Di mana-mana. Sehingga kalau orang berbicara tentang akhlak, masuk kepada politik, itu akhlak udah nggak dipakai lagi.
dibuang di jalanan, dia lupakan. Lihat kata-katanya, kemudian postingannya di HP, itu postingan-postingan yang mencaci maki, postingan-postingan yang membuat hoax, menjelek-jelekan calon-calon, ya, itu jelek-jelekan. Dan ini orang-orang pintar yang ngomong begitu. Orang pintar itu sudah tentu nggak berakhlak, belum tentu berakhlak. Dan Islam itu tidak hanya sekedar pintar, tapi juga adalah berakhlak. Nah, kemudian saya baca di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11. Kata Al-Quran begini, Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah laki-laki atau kaum memperolok-olok akan kaum yang lain. Janganlah satu kelompok memperolok-olok akan kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, barangkali yang diperolok-olok itu lebih baik daripada orang yang memperolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah perempuan-perempuan memperolok-olok kepada perempuan-perempuan yang lainnya. Asa ayyakunna khairam minhunna, barangkali yang diperolok-olok lebih baik daripada yang memperolok-olok. Biasanya yang suka memperolok-olok, apakah laki-laki, apakah perempuan? Memperolok-olok itu nyela. Ya Bu ya, kalau ada temennya pakai pakaian yang nggak pantas, dicela. Dari jauh dilihatin, tapi hatinya, aduh ibu itu udah kulitnya hitam, bajunya merah cabe, kerudungannya merah cabe. Jadi mau pakai apa juga ya, urusan dia. Kenapa kita mau ambil pusing? Kira-kira ada nggak perempuan yang kayak begitu tuh? Iya, satu kelompok kepada kelompok yang lain saling mencela, saling memperolok-olok. Itu terjadi di bangsa kita, ya, terjadi di bangsa kita sekarang ini. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Bagaimana mencela diri kamu sendiri? Kalau secara kenyataan kan kita nggak mungkin diri kita cela. Kita mencela sesama orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sesama orang-orang yang beriman, atau hanya saja sesama orang-orang yang beriman, itu adalah bersaudara. Kita ini bersaudara. Bukan karena sukunya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena kedaerahannya, tetapi karena sama-sama beriman. Jadi kalau dia mencela, memperolok-olok ya, kepada saudaranya sesama beriman, itu artinya dia memperolok-olok dirinya sendiri. Ya ilah, ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Kalau dia hitam dipanggil, tuh ibu yang hitam tuh, si hitam. Tuh ibu yang rambutnya putih melulu. Nggak apa-apa yang putih ya. Jadi memberikan gelar-gelar. Gelar kadrun. Sampai sekarang masih muncul di YouTube tuh. Kemudian gelar cebong. Apa sih artinya kadrun? Kadal gurun. Masya Allah. Ya, cebong apa? Cebong saya juga nggak tahu itu. Sampai sekarang masih muncul itu. Padahal Bapak Presiden sudah berulang-ulang kali
ya, memberikan sambutan, pidato supaya akhlak dijaga, supaya saling menghormati sama anak bangsa dijaga. Tapi tetap aja masih begitu. Kira-kira yang kurang apa ini kira-kira ini? Apa memang bangsanya bandel? Apa ada yang nggak bisa memberikan contoh? Kan contoh itu penting dari seorang pemimpin. Lihat kepolisian, ini udah nggak tertutup lagi, terbuka. Bagaimana itu? Jenderal, bayangin merekayasa kasus. Dan setelah itu terbuka, semua pada terbuka. Sekarang nggak bisa ditutup-tutupi. Dunia ini rasanya sempit sekarang ini. Saya ngomong begini juga udah direkam. Kalau ngomongan saya salah, menyinggung orang, besoknya rame itu di YouTube. Tapi na'udzubillah min zalik. Kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ngomong tuh mikir dulu baru ngomong. Ya, itu Nabi mengajarkan begitu. Kalau ngomong itu mikir dulu baru ngomong. Kalau memposting, membuat WA, ya, jemari-jemari kita ini mikir dulu. Tapi jemarinya nggak mikir. Ya, untuk mengolah kata-kata bagus apa enggak. Kalau yang terjadi sekarang enggak. Ngomong dulu baru mikir. Oh iya, gue yang salah ya. Udah rame baru mikir. Dan ini orang-orang pinter yang kayak begini di Indonesia. Orang-orang yang katanya berakhlak, bermoral. Masya Allah. Makanya kalau moral, akhlak itu hancur, itu ada korelasinya dengan pembangunan fisik. Ya, kenapa ada korelasinya? Misalnya membangun jembatan, dikorupsi. Harusnya itu kekuatannya 10 tahun, 2 tahun udah rusak. Ada korelasinya itu. Kenapa? Dengan korupsi, dengan akhlak yang tidak bagus. Rumah juga begitu. Bangunan-bangunan yang lain juga begitu. Yang buat, ya nggak berapa anggarannya dan lain sebagainya. Kalau anggaran itu dikorupsi, maka bangunan yang dia berbuat sebentar lagi hancur. Ada korelasinya. Makanya Allah peringatkan kita sekarang ini adanya bencana alam berupa gempa bumi di Cianjur, sampai 300 lebih yang meninggal dunia, itu pun masih lebih. Tapi memang kita bersyukur begitu terjadi gempa bumi itu langsung ditangani. Bahkan sekarang yang membawa dana ke sana itu cukup banyak, ramai di sana. Cuma yang kita prihatin ramainya di sana kadang-kadang nonton aja. Ke sana ingin nonton gitu, ingin lihat orang-orang yang kena bencana. Tapi ada juga yang membantu, yang membawa bantuan, baju-baju bekas atau baju-baju yang baru. Ini Darul Ulum ikut nggak berkontribusi nih? Udah dikirim belum? Semua masjid, ya, semua musola, semua organisasi-organisasi Islam, semuanya ke sana untuk membantu mereka. Ada korelasinya tentang akhlak itu dengan pembangunan bangsa ini, dengan pembangunan secara fisik. Kalau pembangunan secara fisik itu kan misalnya penebangan hutan secara sembarangan, ya, ekosistem dirubah gitu, terjadi bencana, itu korelasinya. Nah, oleh karena itu wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memberikan gelar-gelar kepada sesama anak bangsa dengan gelar-gelar yang tidak baik, gelar-gelar yang menyakitkan. Biasanya yang muncul nih gelar-gelar ini kalau mau pemilu itu saling menjatuhkan. Nauzubillah min zalik. Hadirin sekalian yang saya hormati, belum lagi berikutnya
Bahkan disebarkan kata ghibah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Kemudian berlanjutnya tahkir, menganggap remeh orang lain, menghina orang lain, itu penyakitnya. Kemudian takabur, sombong. Wah, penyakit sombong ini penyakitnya iblis, setan. Ini dadaku, mana dadamu? Wah, itu Bung Karno ngomong begitu. Kalau kita berlawanan dengan orang yang sombong, boleh kita lawan dengan sombong lagi. Bung Karno ngomong begitu kepada penjajah, itu nggak apa-apa. Ini dadaku, mana dadamu? Boleh. Ini sesama anak bangsa atau sesama orang Islam ngomong, ini dadaku, mana dadamu? Wah, sombong artinya itu. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu Nabi itu diutus ke dunia ini. Nah, oleh karena itu akhlak itu dimunculkan dalam pergaulan sehari-hari. Akhlak itu dimunculkan dari rumah tangga masing-masing. Di antara keluarga, bapak, ibu, anak-anak, sampai dibawa lagi ke tetangga, akhlak yang baik, dibawa lagi ke masyarakat yang lebih luas. Itu Nabi mengajarkan seperti itu. Dalam Al-Quran disebutkan, yaitu dalam surat Al-Quran ayat 4. Apa kata Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat agung, yang sangat tinggi. Akhlaknya Nabi Muhammad itulah isi kandungan Al-Quran. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanya orang tentang akhlaknya Nabi. Kata sahabat, ya Aisyah, kaifa akhlakun Nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi? Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang halal, halal. Kalau Al-Quran bilang haram, haram. Kalau Al-Quran menyuruh, memerintah, kerjakan. Al-Quran melarang, tinggalkan. Jadi isi kandungan Al-Quran itu merupakan akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran ridho, Nabi juga ridho. Kalau Al-Quran murka, Nabi juga murka. Nabi itu kalau untuk pribadi dirinya diolok-olok, dihina-hina, ya Nabi tidak marah. Nabi tidak balas dendam. Bahkan Nabi tidak menuntut supaya dia diproses, ngadu sama penegak hukum, sama polisi karena ujaran kebencian terhadap Nabi. Nabi tidak marah. Nabi tidak benci. Tapi kalau sudah agama yang diperolok-olok, sudah agama dihina, barulah Nabi marah. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang ujaran kebencian jadi lalap. Semua pada ngadu ke polisi, penegak hukum. Sekarang ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu berarti reaksi ceramah saya. Reaksi positif. Reaksi positif. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan tentang adab dan akhlak. Bahkan cucunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali mengatakan, la adaba liman la aqla lahu. Tidak ada adab, tidak ada akhlak, ya,
bagi orang yang tidak berakal. Jadi kalau orang yang tidak punya adab itu berarti orang nggak berakal. Kemudian wala muruwata liman la himmata lahu, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak bersemangat, bersemangat dalam mencari nafkah, bersemangat dalam menuntut ilmu, bersemangat ngaji. Wah, saya lihat ini pada semangat ngaji ini. Ya, semangat. Biasanya kalau ngaji itu suka nggak bersemangat. Apalagi yang ngisi pengajian lembek, nggak ada humor-humornya, dan ya kadang-kadang ngantuk. Ini pada ngantuk nggak ini? Enggak ya. Apalagi pakai AC. Oh, ini nggak pakai kipas angin ya. Kemudian ngantuk. Orang ngantuk itu kalau menurut para ulama dan penelitian, dia dengar orang ngomong, tapi nggak paham. Apa buktinya? Begitu penceramah bilang, demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan apa yang saya sampaikan saya akhiri sampai di sini, langsung melek dia. Tapi waktu ngaji, waktu benar-benar ceramah, merem ya enggak. Makanya apa bedanya tidur dengan ngantuk? Kalau tidur tidak dengar, kalau tidur tuh benar-benar ya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau ngantuk masih dengar. Apalagi begitu keluar nasi goreng. Itu antara ngantuk dengan tidur. Kemudian yang menarik lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membantu kerjaan istrinya di rumah tangga. Istrinya nyapu nggak dikasih, sudah yuk aku saja yang nyapu halaman. Istrinya ngepel, udah saja aku yang ngepel. Ini rumah tangga bapak ibu begitu nggak kira-kira? Jadi kata Sayyidina Ali, kata Hasan bin Sayyidina Ali begitu. Wala muruwata liman la himmata lahu. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang tidak semangat dalam mencari kebenaran, dalam mencari sesuatu yang berharga buat kita. Kemudian yang berikutnya wala haya'a liman la dina lahu. Tidak ada malu orang yang tidak beragama. Artinya orang yang tidak mengamalkan agama itu nggak ada malu. Pakaiannya sembarangan aja. Kalau keluar dari rumah, ya enggak. Ya perempuan kadang-kadang pakaiannya sangat ketat. Wah, pakai jilbab sih, cuman ketat banget. Sehingga liuk-liuk tubuhnya itu kelihatan. Ya, itu bukan ditutup, itu bukan dibungkus, itu namanya ditutup. Bedakan ditutup dengan dibungkus. Ya. Kalau ditutup ya bedakan ditutup sama dibungkus. Kalau dibungkus kan sama dengan lontong. Tapi kalau ditutup enggak kan? Bedanya itu. Jadi kalau berpakaian tujuannya menutup aurat. Ya, ditutup gitu. Tapi ini dibungkus bukan ditutup. Kalau dibungkus kan kelihatan liku-likunya. Betul gitu, Bu? Betul ya, udah betul aja semuanya. Hadirin sekalian yang saya hormati, tentang akhlak ini diceritakan dalam suatu hadis yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Ini Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kemudian nama beliau itu bukan Abu Hurairah sebetulnya. Itu nama gelar. Nama sebenarnya itu Abdurrahman bin Sakhr. Itu Abu Hurairah artinya bapak kucing. Nah, kalau dulu dipanggil bapak kucing nggak marah.
Abu Hurairah itu, Abu artinya bapak, Hurairah kucing. Mengapa dia disebut bapak kucing? Karena dia ketemu Nabi lagi gendong kucing. Ya. Dan dia memang senang dengan binatang kucing. Kata Nabi, ya Abu Hurairah, wahai bapak kucing. Pak Wahyu nggak ada ya? Oh ada. Samar ya kayaknya. Wahai bapak kucing gitu. Jadi Abu Hurairah. Jadi kalau di sekitar Masjid Darul Ulum ini ada sahabat kita, bapak kita yang senang miara kambing. Manggil kita apa? Manggilnya apa? Marah nggak? Nggak boleh itu. Ya, enggak. Kalau Rasulullah itu menyenangkan kepada Abu Hurairah bahwa memelihara kucing itu. Nah ini akhlakun karimah, akhlakun bukan akhlak yang mulia itu. Suaranya begitu kencang ya mengganggu. Itu yang disebut tadi akhlak moral sudah menghunjam ke dasar-dasar bumi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis. Apa kata Abu Hurairah? Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin. Suatu saat Nabi dan sahabat-sahabat dalam satu majelis kayak gini gitu, satu majelis halaqah. Kemudian yuhaddisul qauma, lalu Nabi berbincang-bincang memberikan ceramah ya tentang agama. Itu yuhaddisul qauma, banyak yang hadir. Ketika Nabi berbincang-bincang kepada sahabatnya, jaa a'rabiyun, tiba-tiba datang orang Arabi. Arabi itu orang gunung. Kalau dia ngomong polos, nggak pakai tedeng aling-aling, apa adanya. Kemudian orang Arabi itu berkata, Nabi lagi ngomong, lagi ceramah, dia berkata, mata sa'ah. Begitu aja, nggak ada awalnya, nggak ada tujuannya. Bilang mata sa'ah. Apa artinya itu? Kapan hari kiamat? Saat itu arti hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu. Nabi terus melanjutkan pembicaraannya, ya ceramahnya terus ya. Seolah-olah tidak memperhatikan pertanyaan orang Arabi itu. Kemudian faqala ba'dul qaum, lalu jamaah yang hadir mereka semua berasumsi. Di antaranya asumsinya sami'a ma qala. Sebetulnya Nabi dengar apa yang diucapkan oleh orang Arabi ini. Nabi dengar sebetulnya. Fakariha ma qala. Ada juga sahabat yang kurang senang gitu. Karena dia bicara padahal Nabi lagi ceramah. Kemudian wa qala ba'duhum, ada sebagian jamaah berkata, balam yasma, Nabi nggak dengar katanya itu, karena Nabi terus berbicara, Nabi nggak dengar. Jadi di antara sahabat semuanya berasumsi. Hatta iza mado hadisahu, sampai ketika Nabi selesai berbicara, qala, Nabi berkata, aina sa'atu, siapa tadi yang nanya tentang hari kiamat? Berarti Nabi dengar kan? Aina sa'atu, siapa yang tadi menanya tentang hari kiamat? Orang Arabi itu menjawab. Apa kata dia? Ha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang nanya tentang hari kiamat. Kemudian qala, Rasulullah menjawab pertanyaan itu. Apa kata Rasul? Iza duyi'atil amanatu, apabila amanat disia-siakan, ya. Iza duyi'atil amanatu, apabila amanat disia-siakan, fantaziris sa'ah, tunggulah datangnya hari kiamat. Tunggulah datangnya hari kiamat. Lalu orang Arabi itu tanya lagi, kaifa idu'atuha ya Rasulullah, bagaimana menyia-nyiakan amanat itu? Qala, kata Rasul,
Iza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila suatu urusan diserahkan yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, tunggulah datangnya hari kiamat. Apa kesimpulan yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis ini? Tentang hadis ini kesimpulannya adalah tentang apa? Amanat. Apakah sekarang ini amanat sudah dikerjakan, ya diamanati, ya apa belum? Tentu jawabannya ya bisa juga belum, bisa juga sudah. Buktinya korupsi makin marak. Sampai Menko Polkam Kiai Haji Mahfuz ya, beliau mengatakan di zaman Soeharto dulu Orde Baru korupsi itu banyak, ya marak katanya. Sekarang lebih gila dari zaman Orde Baru. Udah jadi menteri dia ngomong gitu, dan itu kenyataan. Sekarang lebih gila, lebih parah dari zaman Orde Baru. Ini akibat amanat tidak ditunaikan. Ya, kan banyak amanat yang nggak ditunaikan sebagai pejabat, orang yang menduduki satu posisi jabatan, dia nggak tunaikan. Dan itu terjadi di Indonesia sekarang ini. Makanya kalau itu terus menerus, fantaziris sa'ah, hari kiamat akan dekat. Itu peringatan Nabi, warning dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amanat disia-siakan itu, kemudian bagaimana amanat disia-siakan? Orang diberi jabatan yang bukan ahlinya, diberi jabatan, diberi amanat bukan ahlinya, itu membuat hancur. Ya namanya bukan ahli. Bagaimana sih? Dia nggak ahli agama, disuruh ceramah agama. Kira-kira ceramahnya berantakan nggak? Paling ngelucu mulu dah, ya ngebawa apa namanya, ngelawak mulu paling. Isinya nggak ada, karena bukan ahli. Kadang-kadang ngomongnya kagak benar, kadang-kadang benar ya nggak. Apa yang dia kata juga dia nggak paham. Yang penting masyarakat bisa nerima. Kadang-kadang terjadi begitu. Kenapa? Diberi amanat bukan pada ahlinya. Termasuk kepengurusan masjid. Kalau diberikan pengurusnya bukan ahlinya, hancur. Tapi Pak Wahyu beserta jajarannya ahli semua ini saya lihat. Sehingga ada kesepakatan pengajian hari Ahad sebulan sekali, Ahad pertama diamanatkan kepada saya. Dan saya alhamdulillah bisa menunaikan amanat itu. Bahkan dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, ayatnya 41, apa kata Al-Quran? Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata kerusakan di laut, di bumi, di daratan dan di lautan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas, akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Ya, hutan rusak akibat perbuatan siapa? Laut tercemar akibat perbuatan siapa? Udara tercemar, ya, itu akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka yang menyimpang itu, yang merusak alam semesta ini, ya, kehidupan ini, daratan di lautan, yarji'un, supaya mereka kembali bertaubat. Jangan diteruskan perbuatan-perbuatan yang merusak baik di daratan maupun di lautan. Itu gempa bumi juga kan akibat perbuatan manusia juga asalnya. Karena penebangan hutan, membuat bangunan tanpa melihat situasi keadaan di sekitarnya, dia bikin aja bangunan. Ya, akhirnya gempa. Itu benar-benar Al-Quran menjelaskan kepada kita.
Pasti benarnya Al-Quran itu. Bahwa kerusakan di daratan, di lautan akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya itu tentang kehidupan dalam pergaulan kita. Doanya itu saya ambil dari kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Kumpulan hadis-hadis Nabi. Kitab ini. Di antaranya hadis yang ke-251. Bagaimana hadis yang ke-251? Nabi mengajarkan doa kepada kita. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari teman yang khianat, dari teman yang tidak jujur. Tuh. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya, makir itu asal katanya tipu, teman yang menipu. Jadi khalil teman, ya. Makir yang suka menipu. Kemudian bagaimana dijelaskan di sini teman yang suka menipu dalam doanya? Ainahu taroyani. Kedua matanya melihat saya. Saya diperhatikan benar sama teman itu. Wa qalbuhu yar'ani. Sedangkan hatinya mengkhianatinya. Artinya hatinya berbeda dengan apa yang dilihat. Dia lihat temannya ini pakaiannya bagus, cincinnya emas, kalungnya emas, ya enggak? Ini ibu-ibu terutama ini. Dia liatin aja. Itu ngeliatin bukan ngeliatin senang tuh, Bu. Ngeliatinnya itu ngeliatin enggak senang. Teman itu. Nabi mengatakan begitu dalam suatu pergaulan, wa qalbuhu yar'ani, tapi hatinya khianat. Dengan apa yang dia lihat, dengan hati yar'ani. In ro'a hasanatan, kalau teman melihat kita berbuat baik, dapanaha, dipendamnya, dikubur untuk kebaikan-kebaikan kita, nggak pernah diceritakan. Walaupun kita memang nggak mengharap diceritakan, tapi dikubur, dipendam. Kalau dia melihat temannya itu ada kebaikan, wa in ra'a sayi'atan azaaha, tapi kalau dia lihat temannya itu punya kejahatan, ya, perbuatan salah, azaaha, disiarkan, diberitakan. Kadang-kadang diberitakannya di pengajian lagi. Betul begitu, Bu? Ini bukan pengajian di sini, di mana-mana. Si Ano begini, si Pulana begini, ibu ini begini, tuh dia dapat musibah, tuh dia begini, dia begini. Tapi kalau dia jelek, itu teman disebarkan itu. Tapi kalau teman berbuat baik, nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah diceritakan, dipendam. Nah, kita berlindung dari punya teman yang seperti ini. Jadi teman itu, kalau kita ini seiman, ya, seagama, seiman, sekomplek, sejabatan, seprofesi, kita berteman itu harusnya ikhlas, tidak boleh ada hati yang gerutu, lihat temannya maju dalam karir, dalam berusaha, iri. Jadi dari mana itu duitnya? Perasaan gue gajinya kecil. Kok mobilnya ganti-ganti mulu. Padahal mobilnya itu pinjam juga dia. Karena dia orang baik, gampang aja dia minjam. Ya. Jadi udah curiga melulu. Temen yang seperti ini ada itu. Di sini ada nggak? Kenceng banget adanya. Dia sendiri. Jadi doanya itu,
Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaaha. Disiarkan kalau dia melihat kejelekan temannya. Makanya berteman itu lillahi ta'ala, karena Allah. Ya teman boleh seprofesi, satu partai politik, pandangan politiknya sama, nggak ada masalah. Tapi hati ini jangan khianat dengan teman. Jangan ada dusta di antara kita. Teman, karena kalau teman itu ya ada juga yang baik, ada juga yang tidak. Memang kita nggak tahu. Setiap manusia punya cara masing-masing. Teman punya kepentingan dalam berbisnis nggak ada masalah. Tapi teman yang abadi, mudah-mudahan sampai ke surga, itu teman semajelis taklim, teman sejamaah di masjid, ini semuanya masuk surganya bareng nih insya Allah. Surganya surga Firdaus. Itu surga Firdaus. Kalau hotel VIP. Wah Allah. Dan surga Firdaus itu tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang ingin masuk surga Firdaus, ya enggak? Di surga itu enggak ada aki-aki, enggak ada nenek-nenek. Kalau di masjid Darul Ulum ada enggak aki-aki sama nenek-nenek? Banyak ya. Di surga itu rata-rata umurnya 30-32 tahun. Yang ibu-ibu rata-rata umurnya 30, dan semuanya muda, nggak ada yang tua, dan nggak pakai tua di sana. Keindahan surga sangat luar biasa. Di sana menikmati makanan, minuman bukan untuk kenyang. Dan juga mohon maaf, kalau makan kenyang di sana, ya kan bisa buang air. Kemudian mau buang air di sana nggak ada toilet. Di surga nggak ada toilet. Kenapa? Karena ada toilet kan jelek, najis. Masa di surga ada najis? Nggak ada. Jadi makanan minuman kemana itu? Itu jangan diukur di dunia. Itu urusan Allah. Itu di surga tuh begitu. Setiap satu laki-laki diberi 70 bidadari. Wah, elah. Dan kemampuannya loswat. Kemampuannya loswat. Ya, kalau listrik kan ada wattnya berapa? Ya berapa ini? Ya. Ada 450 volt, ada berapa volt? 2000, 1800. Begitu pakai banyak jatuh. Ya nggak bisa ya. Nah, itu kalau ibaratnya, saya ngomong nggak vulgar nih. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada pada paham lah semuanya apa yang dimaksud dengan lost watt. Ya, mau berapa aja terus strum nggak bakalan jatuh itu si keringnya. Di sana itu begitu. Nah kemudian kalau kita kepengen makan, baru kepengen aja, katakanlah pengen makan durian. Di sana ada durian nggak ya? Maka batangnya durian itu turun. Ya, kita lagi tidur-tiduran sama istri kita, sama bidadari di depan rumah sana, istana. Tiba-tiba pengen makan durian, durian turun. Ya, duriannya durian montong lagi. Dan nggak usah dikupas. Dia tuh kupas sendiri. Ya, makan, bersedap-sedap, makan di sana bersedap-sedap. Kemudian ada yang tanya, kulitnya itu dibuang di mana itu Ustaz? Di surga nggak ada tempat sampah, nggak ada tempat sampah di sana. Ya di mana dibuang kulitnya itu? Ya, ada juga yang mengatakan kulitnya itu dibuang ke neraka. Karena di neraka nggak ada yang enak, semuanya kagak enak. Begitu kulit duluan ke neraka, ya ini sebetulnya hanya khayalan gitu ya. Artinya
gambaran-gambaran di dunia. Begitu dilempar ke neraka, orang neraka kena. Siapa yang buan kulit doran nih? Kira-kira begitulah. Jadi di sana nggak ada yang kagak enak, semuanya enak. Di neraka kagak ada yang enak, semuanya kagak enak. Insyaallah. Nah, baik hadirin sekalian. Jadi doa yang tadi saya ajarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penting untuk kita hafalkan. Sebelum kita hafalkan, ya mungkin ikutin saya ya, bisa ya. Apa yang saya baca diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dapanaha wa in ra'a sayyi'atan aza'aha. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dapanaha wa in ra'a sayyi'atan aza'aha. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Kok ada yang berantakan nih? Maklum dah ya. Maklum. Nah, jadi itulah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Walaupun pakai bahasa Indonesia boleh. Terjemahannya tadi saya sudah kasih tahu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari teman yang khianat, ya, dari teman yang menyimpang. Kemudian dua matanya melihat saya, tapi hatinya khianat kepada saya. Kalau dia melihat kebaikan yang saya perbuat, dia pendam, tidak diceritakan. Kalau dia melihat kejahatan yang saya perbuat, disebarkan. Itu intinya. Pakai bahasa Indonesia boleh, kalau nggak pakai bahasa Arab. Saya kira itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan tentang akhlak. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, oleh karena itu yang paling penting, apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan, kita bisa bersama-sama untuk mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Sebelum doa, mungkin ada yang mau bertanya tentang akhlak ini. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Kami ingin bertanya, ada dua pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, kami sering mendengar di dalam penjelasan bahwa nanti di surga ada tiga air, sekali dan sebagainya. Ini ibu-ibu bertanya, ibu-ibu dapat apa? Oh, bapaknya terus tiga air. Tapi belum pernah saya sebutkan ibu-ibu dapat tiga air. Apa itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini fenomena ini baru terjadi sekarang. Masalahnya begini, kita sering mendengar dari beberapa penjelasan bahwa yang namanya
musyrik adalah menyebutkan Allah itu tidak bisa bertobat. Jadi tidak ada ampunan itu. Tetapi beberapa waktu yang lalu Pak di media itu Joko Bodo itu tobat katanya. Padahal dia kan selama ini menyebutkan itu. Dia kerjasama dengan setan. Apakah itu betul bahwa Joko Bodo itu tobat? Nah, ini menjadi ganjelan bagi saya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara bidadari dengan bidadara. Yang bidadari itu adalah bapak-bapak. Kalau suaminya dikasih bidadari. Nah sekarang kalau istrinya dapat nggak bidadara? Jadi nanti istrinya itu jadi ratu. Jadi ratu seiman ya. Jadi ratu di surga itu. Tapi bentuknya kayak apa kenikmatan perempuan itu kan berbeda dengan laki-laki. Soal poligami ya, di dunia kan poligami boleh laki-laki, poliandri kan nggak boleh. Jadi kenikmatan itu yang kita tampilkan. Cuman gambaran kenikmatan seperti apa perempuan itu pokoknya ada kenikmatan di surga. Jadi bukan yang bertentangan dengan dia harus punya suami sekian, karena di sana cemburu nggak ada. Di sana semua yang bagus-bagus aja, yang baik-baik aja, sepanjang masa tanpa ada batas. Ya, kalau dunia ini udah habis, semua masuk surga, yang masuk surga, yang neraka neraka. Bentuknya si istri itu dapat bidadara itu nggak ada, tapi kenikmatan yang luar biasa juga. Makanya kata Nabi, mala ainun ro'at, isi surga itu tidak pernah mata melihat, itu hadis. Wala uzunun sami'at, tidak pernah keindahan suara surga itu telinga mendengar. Wa ma khotara ala qalbi basar, kenikmatan di surga itu tidak bisa dibayang-bayangkan oleh hati, begini nggak bisa. Nah, itu jawabannya. Terus yang kedua soal syirik. Itu syirik ya tidak ada ampunan ya, tidak diterima tobatnya. Kalau hidup di dunia syirik itu diampuni kalau dia tobat. Dia tobatnya tidak lagi syirik di dunia. Syaratnya kan 3. Yang pertama tinggalkan syirik itu. Yang kedua kemudian berazam untuk tidak kembali lagi ke syirik. Yang ketiga ya menyadari ya kesyirikan itu adalah suatu dosa besar. Jadi dia kalau di dunia kalau kita bertobat tentang syirik masih bisa. Itu yang nggak bisa diampuni nanti di akhirat. Karena kalau dosa-dosa yang lain tuh di akhirat tuh misalnya dosa-dosa kecil itu masih bisa diampuni oleh Allah. Itu yang disebut syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kita ini nggak ada yang bersih dari dosa. Ketika meninggal itu ya husnul khotimah, atau ada juga yang meninggalnya bawa dosa. Kalau dia cinta kepada Rasul, banyak baca selawat, ya banyak berbuat baik, maka dia ini habis dosanya di sana. Tapi kalau syirik nggak bisa seperti itu di sana. Kalau udah mati itu udah meninggal. Tapi kalau dia masih hidup di dunia, dia tobat, meninggalkan perbuatan syirik itu dengan tobatan nasuha, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Masalah syirik. Satu lagi, ada lagi. Udah cukup ya? Alhamdulillah, nanti kita sambung lagi pengajian yang akan datang dalam tema dan judul yang berbeda. Tapi saya tergantung Pak Haji Wahyu ngasih judul. Bila apa yang saya sampaikan kurang pas, ada kesalahan ngomongan saya, ketersinggungan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.